Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan praktik coaching dalam alur Tirta. Nah, sebelum kami melanjutkan kegiatan ini, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 perkenalkan, saya Siti Azhar Zega dari SMK Negeri 2 Gunung Sitoli, dan teman saya Ngati Zega dari SD 078131 Niko Tanedao, dan saya Agustriani Harifa dari UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Utara. Baik, langkah pertama yang akan kami laksanakan yaitu kegiatan pra-observasi. Baik Pak Zega, selamat siang Pak Zega. Apa kabarnya Pak di siang ini? Selamat siang Bu, kabar baik dan sehat semua, penuh semangat. Bagaimana juga kabar dari Ibu? Alhamdulillah baik Pak, puji Tuhan. Baiklah Pak Zega, sebelum kita melakukan praktik coaching, sebagai observer saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama Pak, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching kita hari ini. Baik Pak, pada kegiatan coaching hari ini saya akan menilai coach dan coaching, dan saya akan amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana juga Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan kemudian Pak, jangan lupa nanti disesuaikan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Misalnya kemitraan, kemudian prinsip proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Nah, baik Pak, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa ya yang Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, dari ketiga kompetensi itu manakah yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yang akan saya ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak Ingati, pertanyaan yang ketiga Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kita hari ini? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Baik Pak Ingati, demikian itulah kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melanjutkan kegiatan coaching ini dengan coaching. Semoga coachingnya dapat menyelesaikan dan mencari solusinya sendiri. Terima kasih Pak Ingati. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Ibu Agus, apa kabarnya siang ini? Selamat siang Pak, puji Tuhan, saya kabar baik. Dengan Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Ibu Agus. Saya dengar Ibu mencari-cari saya, apa sih yang bisa kita bantu Bu? Betul Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Oh begitu ya. Tapi Bu, waktu kita nggak banyak ya, karena saya juga punya kesibukan yang lain, kira-kira 10-15 menit aja ya Bu ya. Kita akan ngobrol, apa sih sebenarnya yang bisa kita bisa bicarakan saat ini? Nah, iya Pak, pertama terima kasih dulu atas kesempatan Bapak untuk berbincang kepada saya saat ini. Begini loh Pak Zega, ini terkait dengan
guru-guru di sekolah saya. Ya, Bu. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun ada perubahan penyampaian materi dan masih menggunakan metode konvensional, yaitu seperti ceramah. Nah, padahal kita ketahui bahwa sekarang perkembangan teknologi pembelajaran itu sudah semakin pesat, Pak. Ya. Tetapi guru-guru di sekolah saya sepertinya tidak mau Perubahan. terjadi kalau ada perubahan itu. Jadi mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang variatif, kurang inovatif, Pak. Ya, jadi seperti itu, Pak, yang saya sampaikan kepada Bapak siang ini. Begitu ya, Bu, kasus yang dihadapi Ibu di sekolah karena ada beberapa guru yang kurang kreatif dalam pembelajaran. Iya. Kalau begitu saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran rekan-rekan Ibu di sekolah yang kurang bervariasi atau kurang kreatif dalam melaksanakan pembelajarannya di sekolah, Bu. Betul sekali, Pak. Jadi pembelajarannya kurang variatif, mulai dari modelnya, metodenya, masih menggunakan sistem yang lama, Pak. Oh, nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu harapkan dari saya? Nah, begini, Pak, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Begitu loh, Pak Zega. Oh, kalau begitu, Bu, Ibu mengharapkan adanya perubahan ya. Iya. Biasakan Ibu menceritakan, bisakah Ibu menceritakan apa saja yang Ibu ingin dapatkan dan Ibu kembangkan? Nah, begini, Pak, perubahan yang saya inginkan itu misalnya mulai dari penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang variatif. Seperti Bapak Ibu guru itu bisa misalnya menggunakan sekarang ini yang lagi hits ya, Pak, itu penggunaan Canva. Nah, kemudian kuisi, dan masih banyak yang sekarang ini, Pak, yang maraknya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, Pak. Jadi begitu, Pak Zega. Baiklah, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya pembelajaran yang bervariasi itu menggunakan beberapa metode Ya, atau media. Bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya, Bu ya. iya, Pak. Dari itu ada beberapa level dari 10. Nah, kondisi sekolah Ibu sekarang berada di level mana ya, Bu ya? Nah, kalau saya lihat, Pak, kondisi sekolah saya ini sekarang ini bisa saya katakan masih berada di level 5, Pak. Karena di sekolah saya masih banyak guru-guru senior, dan sehingga untuk berada di level yang agak naik lagi, misalnya dari level 5 ke 7, mungkin dilakukan harus dengan adanya perubahan, Pak. Oh, baiklah, Bu, kalau begitu dari level 5 ke level 7 ini harus ada yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya suatu perubahan dalam suatu pembelajaran ya, Bu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Sebenarnya saya masih memikirkan apa hal rencana dan tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam mentoring ya, Pak, itu namanya, Pendampingan. atau pendampingan individu antara saya dan juga rekan guru, baik secara face to face, tapi ya seperti itu, Pak, cara yang bisa saya lakukan. Oke, Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan beberapa mentoring atau pendampingan yang Ibu laksanakan. Nah, selain itu juga ada strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman nyaman dalam penyampaian Ibu. Mungkin juga tidak dengan rencana mentoring, Pak. Saya akan coba berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat semacam pelatihan, Pak, atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal kegiatan penyampaian materi pembelajaran dalam penggunaan media dan model pembelajaran yang bervariatif, Pak. Nah, kalau begitu ya, Bu ya,
Jadi tadi Ibu sampaikan sudah merencanakan kegiatan mentoring Iya Pak, benar. atau pendampingan Ya. ataupun kegiatan-kegiatan berupa pelatihan atau horoskop. Nah, dari ketiga hal ini, menurut hemat Ibu, rencana apakah yang lebih terrealisasi dan di mana? Ya, jadi dari 3 rencana ini Pak, sepertinya kegiatan mentoring ya Pak yang bisa saya lakukan, karena kalau untuk kegiatan workshop perlu persiapan yang matang Pak. Ya. Waktu juga yang tidak sebentar kalau kegiatan workshop, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan untuk guru adalah kegiatan mentoring Pak. Oke lah Bu, kalau begitu kegiatan mentoring yang Ibu rencanakan. Nah, kegiatan mentoring ini Ibu membutuhkan support atau bahkan siapa saja yang dapat Ibu rencanakannya. Ya betul Pak, memang untuk melaksanakan kegiatan ini pasti tidak bisa kalau hanya saya sendiri ya Pak. Nah mungkin ini saya akan minta bantu nanti kepada rekan sejawat Pak, yang memang ahli dalam bidang IT Pak tentunya, atau menggunakan pembelajaran itu guru-guru yang sudah menggunakan media atau model yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Rini, rekan saya, dan juga meminta bantuan dengan operator sekolah yang sudah biasa sebagai operator teknologi Pak. Jadi rekan yang bisa saya ajak Pak, mulai dari rekan sejawat, tadi salah satunya itu Ibu Rini, operator sekolah juga Pak. Oh, bagus sekali kalau begitu Ibu Agus. Apa yang Ibu sampaikan tadi, berkolaborasi dengan rekan-rekan Iya. sekolah. Nah, kapan Ibu Agus akan melaksanakan kegiatan ini? Nah, rencananya secepatnya Pak. Barangkali minggu depan ini saya akan mencoba melakukan, akan berkolaborasi, berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat di sekolah saya, dan akan melaksanakannya rencana mulai minggu depan ini Pak. Oke Bu, itu lebih bagus sekali, lebih cepat, lebih tepat untuk dilaksanakan. Rencana Ibu ini sangat bagus sekali. Dan bagaimana sekali lagi perencanaan Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan hari ini Pak, saya mendapatkan bagaimana cara mendapatkan terjadinya suatu perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian kegiatan mentoring ini akan dibantu dengan teman sejawat yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Dan sepertinya saya agak merasa lega Pak, sudah berbincang dengan Bapak, dan saya juga mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Puji Tuhan kalau begitu Bu Agus sudah mendapat gambaran dari rencana untuk mendapatkannya. Iya, Adanya betul, perubahan Pak. dari pembelajaran yang bervariasi. Nah, Ibu Agus, saya akan menunggu kabar yang dari Ibu Agus ya setelah melakukan mentoring. Apakah ini sudah bisa berhasil atau masih ada rencana-rencana Ibu Agus lagi ke depan untuk berkolaborasi dengan teman-teman berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih Pak. Bapak juga sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik di minggu depan ini Pak. Sama-sama Bu, barangkali lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Baik, Saya akan Pak. tetap membantu dan mendukung. Baik Pak, terima kasih Pak Zega atas waktunya untuk berbincang dengan saya siang hari ini. Semoga yang kita bicarakan mengobrol pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Terima kasih juga Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Zega. Selamat siang. Selamat siang Pak Ingati. Selamat siang Bu. Tadi sudah kita melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Agus. Iya Bu, sudah selesai kami coaching tadi. Iya Pak, begini Pak, tentu sebelum kita menutup kegiatan kita ini, maka
saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pada pasca observasi ini, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait beberapa indikator ketercapaian yang kita inginkan? Iya Bu, tadi kami sedang melaksanakan coaching dan dengan melakukan alur tirta. Yang pertama menanyakan tujuan kami, identifikasi masalah dan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta tersebut, coach dapat mengaliri, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh si coach sendiri. Wah, mantap Pak, ingati. Baiklah Pak, seterusnya menurut saya sebagai observer dalam proses coaching ini, yang sudah Bapak lakukan dengan Ibu Agus sebagai coaching sudah berjalan dengan baik, ya. Dan proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Agus kelihatannya sudah berusaha menggali, mencari solusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak, sehingga Koci sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan Koci juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, baiklah Pak, pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita menutup kegiatan kita ini, kompetensi apa yang selanjutnya Bapak kembangkan berdasarkan hasil kompetensi coaching yang barusan dilaksanakan ini? Baiklah Bu, saya akan tetap berusaha mengembangkan kompetensi yang lebih ingin memahami proses tirta, sehingga nanti saya dapat melaksanakan coaching lagi ke depan akan lebih baik lagi bersama rekan-rekan yang lain. Mantap Pak. Baiklah Pak, ingati ya, mudah-mudahan kegiatan coaching ini ke depannya kita dapat melaksanakan, mempraktekannya coaching ini lebih baik lagi. Nah, demikianlah kegiatan coaching yang kita laksanakan sesuai alur tirta pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat siang semuanya, salam dan bahagia.